tentang teori Chris Taylor. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang di sebelah kanan saya. Saya Fitriani. Saya Muhammad Bagas Ansar Rudis. Saya Anissa Faradila. Dengan saya Muhammad Hamdan Nasution. Saya Bibi Fakarina Nasution. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi teori Chris Taylor. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Chris Taylor ini. Walter Chris Taylor terbentuk pada tahun 1933 dengan model tempat yang sentral atau centralized model, mengemukakan bahwa tanah yang positif adalah tanah yang mendukung pusat kota. Pusat kota tersebut ada karena untuk berbagai jasa penting yang harus disediakan tanah atau lingkungan sekitarnya. Saya akan membahas tentang asumsi-asumsi dalam penyusunan teori oleh Chris Taylor. 1. Konsumen menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat dinyatakan dalam biaya dan waktu. 2. Jangkauan range. Suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu. 3. Konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat untuk mendapatkan barang dan jasa. 4. Kota-kota berfungsi sebagai pusat yang paling dekat untuk mendapatkan barang dan jasa. 4. Kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah sekitarnya. 5. Wilayah tersebut adalah dataran yang rata, mempunyai ciri-ciri ekonomis ciri-ciri ekonomis yang sama, dan penduduk juga tersebar secara merata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep pusat pertumbuhan. Walter Chris Taylor mengatakan bahwa sebagai kawasan yang berpengaruh luas terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya, pusat pertumbuhan dapat dicitrakan dengan titik-titik simpul yang berbentuk geometri heksagonal atau segi enam. Maksudnya, wilayah segi enam itu merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya terlayani oleh tempat sentral yang bersangkutan. Tempat-tempat sentral yang dimaksud dapat berupa pusat-pusat perbelanjaan, kota ataupun pusat-pusat kegiatan lainnya. Oleh tempat-tempat sentral itu, wilayah atau tempat-tempat lain di sekitarnya akan tertarik. Misalnya, ibu kota provinsi dapat menarik beberapa kota, atau ibu kota kabupaten menarik beberapa kecamatan, dan seterusnya secara hierarkir. Jadi, jika ditinjau dari luas kawasan yang pengaruhnya, hierarki sentral dibedakan atas 3. Pertama adalah tempat sentral hierarki 3 atau K3. Yang kedua adalah tempat sentral berhierarki 4 atau K4. Yang ketiga adalah tempat sentral berhierarki 7 atau K7. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tempat sentral berhierarki 3 atau K3. Tempat sentral berhierarki 3 adalah pusat pelayanan yang berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi kawasan-kawasan di sekitarnya, atau kasur pasar yang optimum atau asas pemasaran. K sama dengan 3, K sama dengan 6 sepertiga tambah 1, K sama dengan 3 itu diperoleh dari penjumlahan kawasan tempat yang sentral 1 dengan 1/3 bagian kawasan yang ada di sekelilingnya yang jumlahnya ada 6. Untuk membangun lokasi pasar ataupun fasilitas umum lainnya, sekurang-kurangnya harus di kawasan yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap 1/3 penduduk dari ke-6 kawasan yang ada di sekitarnya. Sebagai penunjangnya, maka dalam pembangunan lokasi tersebut perlu diperhatikan yang pertama itu jalan beserta sarana angkutannya, yang kedua tempat parkir, dan yang ketiga itu barang yang diperjualbelikannya. Tempat sentral berhierarki 4 atau K4. Tempat sentral berhierarki 4 merupakan pusat sentral yang memberikan kemungkinan rute lalu lintas yang paling efisien. Situasi lalu lintas yang diperoleh dari penjumlahan kawasan tempat sentral atau 1 dengan setengah bagian kawasan
Tempat sentral berhierarki 7 dinamakan juga situasi administratif yang optimum atas asas administratif, yaitu tempat sentral yang mempengaruhi seluruh bagian wilayah tetangganya. Situasi administratif yang dimaksud berupa kota pusat pemerintahan. K7 maksudnya itu kawasan 7 ini diperoleh dari penjumlahan kawasan tempat sentral 1 dengan 1 bagian kawasan sekitarnya. Yang berjumlah 6, dia tempat yang sentral dari pusat kegiatan administratif pemerintahan pada hierarki 7, merupakan kawasan yang lebih jauh kawasannya atau jangkauannya tersebut harus mampu menjangkau dan dijangkau kawasan yang berada di bawah kekuasaannya. Lokasi ini berada di wilayah yang beradius relatif sama dari semua arah, yang berada pada rute kendaraan umum yang terjangkau semua arah. Dengan begitu, diharapkan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara warga-warga di sekitarnya. Saya akan mencoba membahas Christeller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri berikut. 1. Wilayah adalah daratan tanpa roman. Semua adalah datar dan sama. 2. Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah atau biasa disebut dengan isotropic surface. 3. Penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah. 4. Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak atau biaya. Sekian dari hasil presentasi kami tentang teori Christeller. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.